bikin kita harus makin ketat untuk nggak kemana-mana nih. Beberapa kegiatan yang tadinya sudah mulai longgar, seperti berbelanja dan berwisata, bakal lebih aman kalau dilakukan secara online saja di masa PPKM darurat ini. Meski lebih banyak beraktivitas di dunia maya, kita juga bisa kok jadi jagoan. Contohnya bisa sobat punya lihat di tayangan hari ini. Yuk kita kemon! Sobat Unyil mau coba jadi pengusaha kue? Nah, bisa nyontek resep-resep mudah dari jagoan baking yang satu ini nih. Kak Tintin Rainer inilah yang hobi bikin kue dan mengunggah semua resep-resepnya ke sosial media. Kak Tintin ini belajar bikin kue secara otodidak loh, gak pernah ikut kursus-kursus gitu. Dari resep yang sudah ada, bahan-bahannya dikreasikan lagi sehingga lebih minimalis. Makanya resep buatan Kak Tintin sering disebut sebagai resep hemat. Misalnya ogura cake yang lagi dibikin ini nih. Setiap membuat kue, Kak Tintin gak pernah absen ditemani kamera ya. Bukan buat selfie, tapi untuk memotret setiap proses bikin kuenya. Nantinya hasil foto akan diunggah ke sosial media supaya resep lebih mudah diikuti oleh followersnya. Adonan ogura cake sudah jadi nih. Nah, kali ini ogura cake-nya mau dibuat warna pelangi gitu deh. Jadi adonan dibagi menjadi 4 bagian, lalu diberi pewarna makanan. Nah, kayak gini nih cara meletakkan adonan kue ke dalam loyang supaya hasilnya nanti jadi warna-warni. Kak Tintin memang suka banget berkreasi dengan bahan-bahan kue. Bahkan nih ya, kalau sedang bereksperimen dan hasilnya nggak sesuai keinginan, Kak Tintin bakal mengulang resepnya berkali-kali. Unicorn ogura cake-nya sudah jadi nih. Cantik banget kan? Selain bereksperimen dengan bahan, Kak Tintin juga suka mencoba alat-alat baru. Misalnya dengan cetakan kue berbahan granit yang dinilai lebih aman dari goresan dibanding cetakan biasa. Tuh, bentuk kuenya juga jadi cakep kan? Kalau kue yang dihasilkan sudah sesuai keinginan, tinggal difoto-foto deh, lengkap dengan properti supaya foto makin ciamik. Kak Tintin memang lebih suka memotret sendiri dibanding menggunakan jasa fotografer. Katanya sih jadi lebih puas gitu deh kalau motret sendiri. Sebagai jagoan dunia maya di bidang baking, Kak Tintin gak pelit ilmu kok. Semua resepnya bisa dicoba secara gratis, tis-tis. Bahkan gak jarang nih resep Kak Tintin digunakan oleh netizen yang ingin mencoba berjualan kue. Jadi saya tuh semakin sering terima banyak DM di Instagram Mas. Jadi mereka tuh bercerita tentang maaf ini misal kayak suami yang di PHK. Setelah itu bener-bener mereka nggak ada pemasukan sama sekali. Dan dengan resep-resep saya ini mereka berhasil jualan. Awalnya bener-bener nekat Mas. Tapi ternyata laku dan ternyata bisa menutup kebutuhan keluarga. Dan itu bikin saya terharu banget, luar biasa. Buat yang pengen mulai jadi jagoan dunia maya kayak Kak Tintin, ada satu skill yang wajib dipelajari nih. Yap, fotografi. Karena dari fotolah konsumen bakal tertarik untuk membeli produk yang dijual. Kalau ditekuni, hobi fotoin makanan bisa berkembang jadi food photographer loh. Ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan untuk menghasilkan foto makanan yang menarik. Jadi nggak cuma asal motret aja. Sebelum mulai foto-foto, kita harus paham teorinya dulu nih. Sebelum memotret, aktifkan dulu garis grid pada LCD kamera. Dalam dunia fotografi, teori ini dikenal dengan prinsip rule of thirds. Prinsip ini diterapkan hampir di semua jenis fotografi. Menurut teori, objek yang ingin ditonjolkan harus memenuhi 2/3 bagian dari garis grid. Lanjut ke konsep fotografinya nih. Bisa konsep dark atau bright. Konsep dark ini menambahkan kesan dramatis. Sedangkan konsep bright memberikan kesan bersih pada hasil foto. Paling simpel sih, konsep dark atau bright diterapkan pada alas makanan. Misalnya alas kayu berwarna gelap untuk konsep dark dan alas kayu terang untuk konsep bright. Bisa juga ditambahkan alas berwarna dan bermotif. Saat cahaya matahari berlebihan,
kita bisa menggunakan bantuan diffuser untuk melembutkan cahaya. Sementara kalau mau memantulkan cahaya ke objek foto, kita bisa menggunakan reflektor. Properti juga nggak boleh ketinggalan dong. Tapi perhatikan komposisinya ya. Gunakan properti dengan warna senada. Jangan sampai warna properti lebih menarik perhatian daripada makanannya. Sebaiknya gunakan properti yang sesuai dengan bahan makanan atau minumannya. Kita juga bisa membuat foto makanan atau minuman jadi lebih hidup loh. Untuk minuman bercita rasa lemon, bisa menggunakan properti lemon kayak gini nih. Biar hasil foto tetap stabil, gunakan bantuan tripod juga ya. Untuk memotret makanan berkuah supaya menggugah selera, biasanya ditambahkan asap nih. Foto makanan berkuahnya jadi terlihat panas dan makin bikin lapar deh. Nah, kalau yang ini bukan sulap, bukan sihir. Wih, makanannya bisa melayang. Bukan ada hantunya ya, tapi ada bantuan orang di balik layar. Untuk foto seperti ini harus diedit dulu ya untuk menghapus alat bantunya. Proses editing foto sebaiknya juga nggak berlebihan. Cukup untuk menajamkan warna saja, supaya warna makanan atau minuman tetap tampak natural. Buat yang hobi foto dan mau mengasah kemampuan foto, bisa loh gabung sama komunitas fotografi. Melalui komunitas, kita bisa meningkatkan kemampuan di bidang fotografi. Buat pemula, gak harus punya kamera kok. Pakai kamera di smartphone juga bisa. Tapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Sebelum foto, pastikan lensa handphone bersih dari debu supaya hasil fotonya jernih. Terus, aktifkan juga gridnya. Cari lokasi yang dekat dengan jendela supaya cahayanya lebih natural. Styrofoam bisa juga digunakan sebagai pengganti reflektor untuk memantulkan cahaya. Saat memotret, jangan terlalu dekat dengan objek ya, supaya posisi makanannya gak terlihat miring. Lebih baik foto dengan cara flat lay dari posisi atas seperti ini. Bisa juga foto dari posisi 60 derajat. Terus, supaya resolusi foto gak pecah, jangan di zoom ya. Lebih baik hasil fotonya di crop saja. Properti yang digunakan juga harus mendukung cerita foto. Tada! Kayak gini nih hasil foto yang kita bikin tadi. Wih, bikin ngiler kan? Kalau foto yang kita buat bisa menggugah selera untuk makan, artinya food fotografinya berhasil tuh. Nah, penonton, kalau adonannya sudah jadi, didiamkan dulu ya. Iya, nggak lama kok, cuma 15 menit aja, ya kan Mel? Wah, pada ngapain nih ngomong sendiri depan handphone? Oh, ini Pak Oga, Melan sama Unyil lagi belajar bikin vlog. Ya kali aja kami jadi artis online. Wah, Pak Oga juga mau dong. Kalau jadi terkenal kan jadi banyak duit. Minggir. Hih, Pak Oga gangguin aja deh. Pemirsa, loh, mana muka Pak Oga? Kok mati? Wah, Inunjil ngerjain Pak Oga nih. Handphone Melan kan canggih, Pak Oga. Cuma mau sama yang ganteng, sama yang cantik kayak Melan. Ya nasib. Gagal deh jadi orang terkenal. Unyil, yuk kita kemon. I know exactly. Hobi bermain game online, kalau ditekuni dan diawasi orang tua, bisa juga mendatangkan cuan loh sebenarnya. Bisa jadi atlet e-sport dan bertanding dengan gamers dari seluruh dunia. E-sport atau olahraga elektronik sudah dikategorikan sebagai olahraga karena mengandung unsur seperti kompetisi dan daya tahan. Sama seperti atlet olahraga fisik, pemain game online juga harus memiliki kesiapan. Harus fit supaya tetap bisa fokus berkompetisi. Kalau suka main game sampai begadang-begadang, sudah pasti deh tubuh nggak fit, nggak bakal bisa konsentrasi buat ikut kompetisi. Pada tahun 2019, ada turnamen kelas dunia yang diselenggarakan di Berlin, Jerman. Tim PUBG asal Indonesia berhasil menduduki peringkat kelima turnamen tingkat dunia loh.
Salah satu pemainnya ada Kak Pevita Pierce nih. Wah, selain berbakat akting, ternyata Kak Pevita juga jadi atlet e-sport. Jadi profesional e-sport player jadi salah satu cita-cita anak-anak zaman sekarang nih. Pastinya gak bisa sembarangan, harus konsisten berlatih dan disiplin. Kalau waktunya latihan, ya harus betulan berlatih dengan tim. Kalau sudah selesai, ya harus disiplin berhenti bermain. Saat bermain mode grup, satu tim terdiri dari 4 orang. Sebelum bermain, masing-masing tim menyusun strategi terlebih dahulu. Seorang kapten harus bisa responsif, tegas, dan cepat tanggap. Komunikasi tim juga mempengaruhi strategi. Mau strateginya sebagus apapun, kalau kurang berkomunikasi, wah bisa jadi kacau. Jadi atlet e-sport mengharuskan pemain duduk dalam waktu yang cukup lama. Akibatnya bisa memperlambat metabolisme tubuh loh. Menurut penelitian, orang yang pekerjaannya lebih banyak duduk beresiko 2 kali lipat mengalami serangan jantung dibandingkan orang yang sering bergerak. Makanya harus diselingi dengan beranjak dari kursi. Pemain juga nggak boleh melupakan yang namanya peregangan. Yang simpel saja, cukup tempelkan kedua telapak tangan dengan posisi siku sejajar. Lalu saling tekan dan tahan sekitar 30 detik. Sekarang bagian jari jemari nih. Rentangkan salah satu tangan ke depan. Dengan posisi siku harus tetap lurus. Telapak tangan menghadap ke depan. Lalu tangan yang lain menarik ibu jari ke arah belakang dan bawah. Begitu juga dengan tangan satu lagi ya. Nah, peregangan tipis-tipis begini jangan sampai dilewatin ya Sobat Unyil. Kalau dimanfaatkan dengan baik, dunia maya tuh banyak nilai positifnya. Salah satunya bisa digunakan untuk belajar di kelas, supaya suasana nggak monoton. Dengan teknologi VR alias virtual reality, siswa bisa berinteraksi dan merasakan dunia visual layaknya seperti berada di dunia nyata. Visualisasi dalam tampilan 3 dimensi bikin siswa lebih menikmati waktu belajar. Beberapa penelitian mengatakan kalau menjadikan VR sebagai metode pembelajaran bisa meningkatkan konsentrasi siswa sampai 6 kali lipat dan meningkatkan memori sampai 30%. Ada berbagai variasi kacamata VR, dari yang harganya terjangkau sampai yang bikin kantong bolong. Kalau yang tampilannya sederhana kayak gini, namanya entry level mobile. Harganya terjangkau karena tidak ada komponen elektronik di dalamnya. Kerangka luarnya juga terbuat dari dus tebal yang bisa dirakit sendiri. Lalu ada mobile virtual reality. Hampir sama dengan jenis entry level karena menggunakan smartphone juga. Bedanya, kacamata ini sudah ada tambahan komponen elektriknya. Jadi kita hanya perlu putar video 360 derajat dan rasakan sensasinya. Wah, makin canggih nih. Ada kacamata high level virtual reality. Penggunaannya harus terhubung dengan komputer atau perangkat game konsol. Oke deh, supaya bisa lihat bagaimana alat ini bekerja, kita simulasikan dengan bermain game PC yuk. Game yang lagi dimainkan bukan sembarang game loh. Soalnya game ini merupakan permainan VR e-sport multiplayer pertama di Indonesia. Ciptaan anak bangsa sendiri loh. Untuk bermain game dengan virtual reality butuh ruangan yang luas. Soalnya bermain game menggunakan VR membutuhkan pergerangan mulai dari tangan sampai kaki layaknya lagi berkeliling di satu lokasi. Tapi tenang saja, ada batasannya kok. Tiang di sudut ini adalah sensor penanda batas. Jadi kalau pemain berada di luar arena, otomatis tidak akan terdeteksi. Memainkan VR di ruangan penuh barang bisa beresiko. Makanya pemain juga harus berhati-hati dalam memainkan kontrolernya supaya nggak mengenai barang-barang sekitar. Berinteraksi dengan banyak orang di masa PPKM ini bisa coba nih pakai alat bantu simulator golf. Pastinya sih bakal beda dengan bermain di lapangan terbuka. Karena simulator ini dimainkan di dalam ruangan dan lebih sempit. Walaupun pengalamannya berbeda, virtual versus realita, tapi sama aja tenaga pukulannya bikin keringat keluar kok. Lagi pula bisa mengurangi niat kita untuk bepergian keluar rumah selama pandemi. Pemasangannya juga cepat,
Cukup dalam beberapa jam saja, ukuran layar bisa menyesuaikan ukuran ruangan, alias bisa custom. Perlengkapan yang diperlukan terdapat kerangka portable yang dilengkapi knockdown system. Bagian samping juga dilapisi pelindung besi kerangka, supaya saat bola golf dipukul, nggak melayang keluar area. Supaya menambah kesan seperti di lapangan hijau, tambahkan rumput sintetis sebagai alasnya. Nah, launch monitor inilah bagian dari otaknya. Alat ini menggunakan teknologi photometric high speed camera yang akan membaca dan menganalisa pukulan pemain. Sebelum mencoba bermain di lapangan, kita bisa latihan berulang-ulang. Mau 100 bola juga bebas deh. Dengan latihan begini, kita bisa memperlancar teknik dasar golf. Mulai dari dasar memegang stick golf, posisi badan, cara mengayun stick golf, dan memukulnya. Paling mendasar sih, mau main di lapangan atau simulator, matanya harus tetap fokus pada bola ya. Kalau nggak fokus, bolanya nggak akan kena pukulan tuh. Sayangnya, teknologi ini memang belum digunakan secara merata di Indonesia. Gak bisa dipungkiri, soal harga juga menjadi kendala. Karena belanja keperluan alatnya cukup menguras isi dompet. Usro, Usro. Aduh ya ampun, Usro dipanggil-panggil gak nyaut-nyaut nih. Hai Nyil, itu Usro lagi main game apa sih? Kayak asik sendiri. Gak tahu tuh Kak, coba deh Kak Arsa yang panggil. Usro, Usro, asik amat mainnya. Kak Arsa, Main game boleh aja, asal tahu batas waktu. Terlalu lama menatap perangkat digital bisa bikin mata kering atau iritasi mata loh. Untuk mencegahnya, hal yang bisa kita lakukan adalah mengatur intensitas cahaya layar gadget. Seringnya, kita mengatur cahaya monitor seminim mungkin, bahkan gelap. Itu malah akan membuat mata lelah karena terlalu fokus ke layar. Solusinya, nyalakan lampu sekitar layar komputer dengan intensitas sedang. Kita juga bisa menerapkan metode 20-20-20. Setiap 20 menit, istirahatkan mata selama 20 detik dengan melihat objek lain yang jaraknya 20 kaki. Sekitar 6 meteran lah. Paling penting sih, jangan lupa berkedip. Jangan paksakan fokus ke layar terlalu lama. Berkedip adalah cara menjaga mata tetap basah, supaya nggak iritasi. Jangan lupa juga menjaga kesehatan mata dari dalam tubuh. Makan makanan yang mengandung vitamin A ya. Tuh Usro, dengerin tuh kata Kak Arsa. Mendingan main sama Unyil kan. ya ampun, Usro nggak sadar. Makasih infonya ya Kak Arsa. Iya, sama-sama. Gih, main berdua Gih, biar istirahat dari gadget. Yuk kita kemon. Penggunaan teknologi dengan smartphone bisa berdampak pada kesehatan mata jika berlebihan. Makanya harus disiplin untuk istirahat juga supaya mata tetap sehat. Buat yang sudah terlanjur mengalami mata minus, pasti nggak jarang deh disuruh makan wortel. Di dalam tubuh, kandungan beta-karoten pada wortel bakal diubah menjadi vitamin A yang baik untuk menjaga kesehatan mata. Tapi kalau untuk mengobati mata yang bermasalah seperti mata minus, gak bisa ya Sobat Unyil. Mitos soal wortel mempertajam penglihatan sudah ada sejak zaman Perang Dunia Kedua. Saat itu pemerintah Inggris ingin supaya orang banyak makan wortel karena pengurangan jatah makanan. Sejak Perang Dunia Kedua, mitos soal wortel bisa mempertajam penglihatan masih dipercaya sampai sekarang. Sebetulnya banyak sayur dan buah dengan kandungan beta-karoten tinggi. Cirinya sih gampang. Sayur dan buah yang mengandung beta-karoten biasanya berwarna oranye atau kemerahan. Kayak si paprika ini nih. Selain sebagai pelengkap makanan, paprika juga bikin tampilan makanan jadi menarik. Makanya permintaan buah ini lumayan tinggi, baik untuk restoran maupun rumah tangga. Di antara 3 jenis paprika, yaitu paprika hijau, kuning, dan merah, paprika merah lah yang dianggap paling kaya kandungan gizi seperti vitamin, mineral, dan antioksidan. Karena termasuk dalam keluarga cabai, paprika juga memiliki senyawa capsaicin
yang menimbulkan sensasi pedas. Tapi rasa pedas paprika memang sangat ringan jika dibandingkan dengan cabai rawit. Paprika segar biasanya disajikan jadi salad atau sebagai pelengkap barbeque. Agar lebih mudah digunakan sebagai bumbu masakan, paprika harus dikeringkan seperti ini nih. Paprika segar akan dicuci bersih dan dicacah menggunakan mesin. Cacahan paprika ini siap untuk menjalani rangkaian proses pengeringan. Dengan bantuan konveyor, udara akan dilepaskan untuk menguapkan kandungan air cacahan paprika. Hasil cacahan ini akan kembali disortir, kemudian dikeringkan menggunakan mesin pengering, dan lanjut digiling menjadi bubuk paprika. Nah, bubuk paprika siap dikemas dan ditambahkan ke dalam masakan deh. Masa PPKM ibaratnya memang kembali seperti tahun lalu nih. Bedanya, ya kita sudah mulai terbiasa berkegiatan online selama lebih dari 1 tahun ini. Tapi tetap harus diingat ya untuk membatasi waktu saat berselancar di dunia maya. Jangan sampai mengganggu waktu belajar dan pekerjaan. Oke, sampai jumpa besok.